Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tulusya Anggraini dari SMP Negeri 15 Kota Bima. Di sekolah kami, laboratorium belum digunakan secara maksimal. Padahal untuk pembelajaran IPA, siswa membutuhkan pengalaman nyata dalam bereksperimen. Dalam keterbatasan tersebut, muncullah semangat untuk menciptakan inovasi baru. Bagaimana siswa bisa belajar IPA atau sains tanpa menggunakan laboratorium fisik? Dari hasil evaluasi guru ditemukan bahwa hasil belajar siswa pada indikator berpikir analitis masih rendah. Siswa cenderung menghafal rumus tanpa memahami maknanya. Di sisi lain, semangat belajar mereka cukup tinggi terutama ketika guru memperlihatkan video atau simulasi dari internet. Dari temuan tersebut, guru-guru IPA mulai berpikir bagaimana jika pembelajaran yang mereka lakukan dikembangkan dengan media digital yang memungkinkan simulasi eksperimen tetapi tetap mudah diakses oleh siswa. Saya mulai merancang Labora, aplikasi laboratorium virtual yang dapat digunakan secara online. Melalui Labora, siswa dapat melakukan simulasi eksperimen virtual, mencoba, mengamati, dan menarik kesimpulan layaknya di laboratorium sungguhan. Semua itu dilakukan melalui gawai mereka dengan bimbingan guru dari kelas maupun rumah. Dalam penerapannya, Labora juga menghadapi tantangan nyata di lapangan, yaitu kebijakan sekolah yang melarang penggunaan ponsel di lingkungan sekolah. Untuk mengatasi kebijakan larangan ponsel di sekolah, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK. Strategi yang adaptif dilakukan oleh guru IPA, yaitu menggunakan perangkat sekolah secara bergantian untuk mendemonstrasikan simulasi di depan kelas. Dan dalam penggunaan Labora dilakukan secara terjadwal dan terpantau hanya untuk kepentingan pembelajaran dengan izin kepala sekolah. Dan guru juga memberikan tugas eksplorasi mandiri di rumah. Hal ini dilakukan agar siswa tetap dapat memanfaatkan Labora di luar jam sekolah tanpa melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya kita akan melihat praktikum pengajaran dengan Labora. Sudah lihat semua? Sudah. Di situ ada 3 ember ya? Iya. Apa saja embernya? Proton, sama elektron. Nah sekarang coba kalian masukin protonnya 4. Sedangkan elektronnya juga 4. Protonnya 4, elektronnya 4. Atom apakah itu? Neutron atom. Netral? Atom. Coba ditambahkan protonnya 1. Apa muatannya? Boron. Nama atomnya boron. Muatannya? Positif 1. Jadi kalau positif itu apanya yang banyak? Protonnya apa elektronnya? Proton. Sekarang kita tambah elektronnya jadi 3. Ditambah jadi 3. Sudah? Sudah. Apa yang terjadi muatannya? Boron. Tetap boron atomnya, tapi muatannya minus atau negatif. Berarti atom itu bisa dikatakan kalau dia banyak protonnya maka dia bermuatan positif. Kalau banyak elektronnya maka dia bermuatan negatif. Kalau sama jumlahnya berarti Negatif. ayo, kalau sama jumlahnya berarti Positif. sama jumlahnya. Kalau sama jumlahnya netral atom. Tepuk tangan buat Fakti. Nah, jadi kenapa ion itu sangat penting dalam reaksi kimia? Jadi semakin banyak ion protonnya, dia akan bermuatan positif. Semakin sedikit ion elektron atau semakin banyak ion elektron, maka dia bermuatan negatif. Ketika ion positif dan negatif sama jumlahnya, maka dia bermuatan Netral atom. Nah, dari kegiatan kita tadi nih, kita bisa mengambil kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa ajukan kesimpulan dulu setelah melihat? Ya, Iin, apa kesimpulannya? Ya, atom
Atom terdiri dari inti berisi proton dan neutron. Iya, atom berisi inti atom berisi dari proton dan Neutron. Lagi tambahan, ya benar? Selain itu dikelilingi elektron. Iya, tadi dikelilingi elektron. Warna apa elektronnya? Biru. Selanjutnya ada lagi kesimpulan? Jumlah proton menentukan identitas unsur. Iya, jumlah proton itu menentukan identitas Unsur. Tadi sudah kita tambah protonnya 1 dari hidrogen menjadi helium. Ada lagi? Ya, Suhardin? Konfigurasi elektron mempengaruhi sifatnya. Iya, konfigurasi elektron itu mempengaruhi sikap. Udah pintar-pintar. Itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Top. Nah, dari kegiatan kita tadi nih, kita bisa mengambil kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa ajukan kesimpulan dulu setelah melihat? Ya, Iin. Apa kesimpulannya? Ya, atom terdiri dari inti berisi proton dan neutron. Iya, atom berisi inti atom berisi dari proton dan Neutron. Lagi tambahan? Ya, benar? Selain itu dikelilingi elektron. Iya, tadi dikelilingi elektron. Warna apa elektronnya? Biru. Selanjutnya ada lagi kesimpulan? Jumlah proton menentukan identitas unsur. Iya, jumlah proton itu menentukan identitas Unsur. Tadi sudah kita tambah protonnya 1 dari hidrogen menjadi helium. Ada lagi? Ya, Suhardin? Konfigurasi elektron mempengaruhi sifatnya. Iya, konfigurasi elektron itu mempengaruhi sikap. Udah pintar-pintar. Nah, terima kasih sudah belajar bersama Labora. Jadi nanti kalian bisa bereksperimen juga di rumah dan kalian akan berpetualang dengan sains tanpa akhir. Sebelum Ibu akhiri, kita tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak memakai Labora, suasana kelas menjadi ramai. Anak-anak yang cenderung pasif sekarang berebut mau mencoba simulasi eksperimen virtual online di HP masing-masing. Saya jadi merasa memiliki laboratorium sendiri, meskipun tanpa alat fisik di kelas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat begitu banyak perubahan besar terhadap siswa mengenai inovasi Labora ini. Mereka jadi lebih aktif dan antusias saat mengikuti simulasi eksperimen virtual secara online. Labora membantu guru menjelaskan konsep IPA dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Semangat terus! Belajar pakai Labora seru banget, seperti main game sains. Waktu ikut simulasi eksperimen virtual online, saya bisa lihat langsung hasilnya dan pelajaran lebih paham. Labora mudah digunakan, bisa belajar sambil rebahan di rumah, dan ada game sains yang seru loh. Kalau di perbukitan,